Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 9, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu partikel materi. Nah, di dalam partikel materi ini kita akan membahas tentang atom, molekul, dan ion. Nah, seperti apa sih? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari sebuah tanaman yang sedang melakukan fotosintesis. Jadi, tanaman ini melakukan fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah zat oksigen, kemudian ada karbon dioksida, ada air, dan ada sinar UV atau di sini adalah panas matahari. Nah, teman-teman, dari yang kita bahas ini, oksigen, karbon dioksida, air, ini adalah merupakan zat yang ada di dalam daun atau di dalam peristiwa fotosintesis. Nah, zat-zat ini bisa dipecah belah lagi loh teman-teman. Nah, zat-zat itu dinamakan adalah atom. Nah, apa sih atom itu? Atom itu merupakan suatu zat atau partikel yang sangat kecil dan dia partikelnya tidak bisa dibagi lagi. Jadi partikel yang paling kecil adalah atom. Nah, atom itu dia partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, atom ini terdiri dari tiga, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Tahukah kamu jika di dalam tubuh manusia ini ada sekitar 4 juta triliun atom. Jadi teman-teman, di dalam tubuh manusia itu ada sekitar 4 juta triliun atom. Nah, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Nah, tadi karena atom merupakan bagian partikel atau bagian yang sangat terkecil sehingga kita tidak bisa melihat 4 juta triliun atom tadi. Nah, teman-teman, kita tadi kan sudah membahas tentang atom, yaitu partikel yang paling kecil atau sangat kecil dan dia tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan atom itu terdiri dari 3 komponen atau 3 penyusunnya, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Kalau diibaratkan di alam, gambarnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah gambar dari atom yang sedang melakukan atau atom yang sedang mengorbit. Nah, atom ini kan ada bagian-bagiannya atau ada komponennya yaitu terdiri dari 3. Nah, yang paling luar yang mengelilingi ini adalah namanya adalah elektron. Jadi elektron itu muatan negatif, dia berada pada subkulit atom di mana yang selalu berorbit atau selalu mengelilingi dari komponen lainnya. Yang kedua adalah proton. Proton adalah muatan positif letaknya di tengah. Kemudian yang ketiga ada neutron atau tidak bermuatan atau netral. Nah, ini merupakan komponen dari atom atau penyusunnya dari atom. Nah, teman-teman, atom itu juga kita ibaratkan dia adalah X, kemudian mempunyai komponen A dan Z. Apa sih X, A, dan Z itu? Nah, X ini adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Nah, teman-teman, atom di alam ini yang kita ketahui ada sekitar 118 unsur yang biasa kita sebut dengan tabel periodik unsur. Ada banyak unsur-unsur yang ada di situ. Nah, atom A itu adalah nomor massa, Z di sini adalah nomor atom. Nah, Z ini nomor atom ini menunjukkan dia adalah jumlah protonnya dan jumlah elektronnya. Sedangkan untuk nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi kalau untuk mencari jumlah proton itu bisa dengan menggunakan nomor atom atau bagian Z ini.
Kemudian nomor masanya itu adalah jumlah proton ditambahkan dengan jumlah neutron. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah ada satu unsur litium. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada dua komponen yaitu X-nya, lambang unsurnya adalah Li atau litium, kemudian ada nomor masanya dan ada nomor atomnya. Nah, pada litium ini nomor masanya adalah 3, sedangkan nomor masanya adalah 6. Maaf teman-teman, untuk litium nomor atomnya adalah 3 dan untuk nomor masanya adalah 6. Nah, kalau misalkan ditanya berapakah jumlah proton, elektron, dan neutronnya, maka jumlah elektronnya adalah sesuai dengan nomor atom atau jumlahnya berarti 3. Sedangkan jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya juga, jadi 3. Nah, kebetulan di sini nomor masanya adalah 6, di mana jumlah protonnya adalah 3, berarti jumlah neutronnya adalah 3 pula. Nah, itu untuk contoh dari penggunaan atom litium. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang teori atom. Nah, atom ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah teori atom Dalton. Nah, si Dalton ini mengemukakan pendapatnya bahwa atom itu merupakan bola pejal yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, yang pendapat yang kedua yaitu menurut J.J. Thomson. Jadi J.J. Thomson ini berpendapat bahwa atom itu merupakan bola pejal yang dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif, sehingga atom itu bersifat netral. Ini menurut teorinya J.J. Thomson. Kemudian yang ketiga ada teori atom menurut Ernest Rutherford. Nah, di Ernest Rutherford ini dia melakukan percobaan dengan menembakkan emas tipis dengan menggunakan partikel alfa, sehingga disimpulkan bahwa atom itu memiliki ruang dan terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, dan yang terakhir adalah elektron jumlahnya sama dengan proton dan mengelilingi inti atom. Nah, dari tiga pendapat ini teman-teman, semuanya saling melengkapi. Nah, pendapat yang keempat itu menurut Neil Bohr, yaitu di mana elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom dan dalam keadaan stasioner yang tetap. Jadi kalau bisa disimpulkan dari pendapat 1 sampai pendapat 4 itu adalah saling melengkapi. Nah, pendapatnya tentang atom yaitu tadi ada di Dalton tidak bisa dibagi lagi. Kemudian ada di J.J. Thomson ada muatan positif dan negatif. Kemudian di pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Ernest Rutherford, dia dengan menembakkan alfa mempunyai kita ambil kesimpulan bahwa elektron itu selalu berkeliling. Nah, kemudian di Niels Bohr dia mempunyai lintasan atau subkulit atom. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah molekul. Nah, di sini ada atom-atom yang saling berikatan atau saling berinteraksi. Nah, atom ini yang saling berinteraksi ini disebut molekul. Jadi, molekul merupakan atom-atom yang berikatan. Kemudian, contoh molekul di sini adalah CO2. Nah, CO2 ini ada satu atom C yang mengikat dua atom O. Jadi kalau digambarkan di sini adalah ini adalah atom C, kemudian dia mengikat dua buah atom O sehingga dinamakan CO2 atau karbon dioksida. Nah, molekul ini berikatan ini akan membentuk struktur tertentu. Contohnya di sini adalah rambut. Nah, rambut ini teman-teman, dia berasal dari karbon, atom karbon, kemudian unsur H, N, dan S. C itu adalah karbon, H itu adalah nitrogen, H itu adalah hidrogen, N adalah nitrogen, dan S adalah sulfur. Nah, tahukah kamu bahwa molekul setiap benda adalah berbeda? Nah, kita cari tahu yuk. Ternyata teman-teman, molekul suatu benda itu setiap bendanya pasti berbeda. Nah, bisa dilihat dari
apa? Nah, kita bahas di selanjutnya. Bagaimana kita tahu jika molekulnya itu berbeda? Nah, kita bahas ya. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Ini adalah sebuah kembang api, teman-teman. Nah, kembang api ini dia kenapa kok bisa warnanya berbeda-beda? Ternyata, teman-teman, pada lapisan kembang api ini ada namanya warna kuning yang memberikan warna kuning, yaitu dari unsur natrium. Jadi, unsurnya adalah natrium. Kemudian, yang kedua adalah warna biru. Nah, warna biru ini dari unsur kalium. Yang terakhir, warna merah. Warna merah ini dari unsur litium. Nah, jadi teman-teman ada warna kuning, biru, merah. Ini merupakan eh, yang mendasari bahwa molekul itu diciptakan dari unsur yang berbeda-beda. Karena dilihat dari setelah terjadi pembakaran antara api dengan bahan-bahan natrium, kalium, dan litium. Sehingga kembang api ini memiliki warna. Nah, untuk molekul itu ada dua. Yang pertama adalah molekul unsur. Molekul unsur itu merupakan sekumpulan atom yang berasal dari unsur yang sama. Contohnya di sini adalah O2, N2, H2. Intinya dia atomnya adalah sama. O2 ini terjadi karena ada dua atom O yang saling berikatan. Kemudian N2 juga seperti itu. N2 ada dua N atom nitrogen yang saling berikatan. Kemudian yang kedua adalah molekul senyawa. Nah, molekul senyawa ini merupakan sekumpulan atom yang berasal dari unsur yang tidak sama. Contohnya adalah CO2. Di sini ada 3 buah atom di mana 2 buah atom O dan 1 buah atom C. Nah, atom CO2 ini, molekul senyawa CO2 ini dia sudah berikatan, yaitu C mengikat 2 buah atom. Sama dengan H2O juga demikian. Jadi teman-teman, contoh-contoh yang ada di alam ini, kalau dia tidak sama berarti dia termasuk molekul senyawa. Sedangkan dia yang sama, contohnya O2, O3, H2, itu merupakan molekul unsur. Selanjutnya kita akan membahas ion ya. Apa sih ion itu? Nah, kita bahas sama-sama ya. Ion itu merupakan atom yang bermuatan. Muatannya berarti ada positif dan ada negatif. Kalau ion bermuatan positif itu juga disebut namanya kation. Kemudian ion yang bermuatan negatif disebut juga anion. Contohnya di sini adalah H+. Jadi kalau ada kation, ada positif, berarti dia ada tandanya plus atau tambah di atas unsur itu. H+. Dia berarti melepaskan elektron. Berapa buah? Kita lihat, ini ada berapa plus di sini? 1. Maka yang melepaskan elektron hanya 1 saja. Beda dengan ini yang kedua, Ca2+, dia di sini ada 2 plus, berarti dia melepaskan 2 elektron. Untuk contoh yang ion negatif atau disebut dengan anion, contohnya adalah Cl-. Nah, Cl- ini dia adalah menerima elektron. Berapa yang diterima? Yaitu 1 elektron. Contoh yang kedua yaitu CO3 2-, di mana dia menerima 2 elektron. Nah, itu teman-teman sekilas penjelasan tentang partikel materi, yaitu ada atom, ada molekul, dan ada ion. Nah, demikian teman-teman penjelasan tentang partikel materi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di link atau tulis komentar di bawah atau langsung jabri ke Ustazah. Terima kasih teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.